ada titik gue segitu downnya. Tapi bukan gara-gara itu. Tapi? Tiba-tiba gue membayangkan bagaimana perasaan tim gue. Oh, aduh iya lagi. Iya, ini bener cuci duit gak gitu? Bener gak sih mas? Bener nih. Foto aja. Selamat datang kembali di podcast Cinema.id, di mana kita akan membahas film-film yang ada di Indonesia, tapi bukan hanya ngebahas filmnya, tapi kita juga membahas proses-proses belakangnya. Ya, pokoknya semua tentang industri perfilman tanah air hanya ada di podcast Cinema.id. Ada di podcast lain juga, tapi ini paling eksklusif. Jangan. Ya. Nah, Oke. Sekarang nih kita mungkin adalah episode yang ditunggu-tunggu banyak orang. Udah. Ya. Karena di internet itu banyak perbincangannya. Yes. Ini kan film Lebaran kemarin ya, 2026. Yoi. Dan di internet tuh wah banyak banget yang ngomongin. Mulai dari memuji sampai memaki. Betul. Semua lengkap. Ya. Paket lengkap di film. Benar. Jadi tanpa berlama-lama kita panggil aja, ini dia sutradara dari film Pelangi di Mars, Upi Guava. Selamat datang Mas. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir Mas. Terima Karena kasih. biasanya kalau yang kontroversi gini agak susah nih. Benar. Tapi yang ini berani, keren. Benar. Dan dari kita sebelum mulai podcast ini kita udah nanya dulu ke Mas Upi. Mas, ada yang gak boleh ditanyain gak? Kata Mas Upi dengan lantai bilang, tanyain semua. Siap. Selama 40 menit. Habis itu jangan. Nah pertanyaannya, sebenarnya kalau dari gue mungkin gak akan langsung ngebahas Pelangi di Mars dulu kali Mas ya. Gue justru pengen tahu dari elunya nih Mas. Oke. Upi Guava. Oke. Itu Upi Guava nama asli Mas? Enggak, bukan. Kenapa namanya Upi Guava? Enggak. Upi itu nama panggilan gue dari kecil. Oke. Kenapa ada Guava? Sebenarnya sekarang Guava tuh nama kantor gue. Oh, Guava tuh nama Guava Film. kantor. Cuman tuh dulu gini, saat gue pertama kali ngedirect video klip zaman dulu, kan harus ada nama direkturnya tuh dulu, MTV. Nah, saat itu nama Upi itu udah ada juga direktur. Oke. Ya kan? Jadi awalnya gue tulis Upi nih. Terus orang nyangka Upi yang satu lagi. Oh, jadi suka kebolak-balik. Bolak-balik. Kalau nama asli gue terlalu jauh. Nah, gue bahkan nggak banyak orang yang tahu nama asli gue karena udah kebiasaan nama gue Lutfi. Lutfi siapa? Lutfi Abdullah. Jadi kayak Malaysian director. Gue dari kecil emang dipanggil Upi. Teman sekolah gue taunya Upi. Padahal itu secara nama tuh bagus loh. Lutfi Abdullah. Ibu gue aja manggil gue Upi. Gitu. Jadi enggak Guava. Enggak, gue gak ada. Mohon maaf. Nah, Guava itu sebenarnya nama yang dipakai sama teman-teman gue untuk nyebut kamar gue. Jadi gue tuh kamar gue tuh tongkrongan dulu. Oke. Tongkrongan. Emang suguhannya tuh jus guava. Jadi anak-anak tuh kalau ngomong, jadi kalau ngomong ke rumah gue tuh, ke Guava Republic yuk gitu loh. Jadi kayak gitu. Nah, habis itu Upi apa ya? Udahlah Upi Guava aja. Ya udah sampai sekarang kepake terus. Tapi kece sih namanya. Kece, Upi Guava. Upi Guava. Apa tuh? Iya. Orang langsung kepo. Karena orang langsung penasaran kenapa namanya jambu. Ya kan? Nah, gue pikir apa pernah kejedot sama jambu apa gimana. Berarti dulu lo sebelum bikin film layar lebar gitu emang bermulanya tuh dari project-project video yang lain ya? Iya, kalau gue tuh awalnya gue tuh desainer dulu. Gue tuh banyak main di desain CD, kaset gitu-gitu lah. Nah, pengen dari kecil tuh pengen jadi filmmaker. Cuman di zaman gue tuh gak ada aksesnya. Oke. Jadi gue main musik sama jadi desainer. Jadi gue kenal sama orang-orang industri musik banyak lah. Oke. Karena gue desain sama gue juga ngeband gitu-gitu lah. Nah, gue mulai ngedirect. Tapi dari dulu gue pengen banget ngedirect. Pengen bikin film. Oke, berarti bikin film tuh emang dari lu cita-cita lo nih? Dari kecil. Cuman dulu tuh gak ada aksesnya aja. Gak boleh kuliah di IKJ. Lalu kuliah di mana berarti? Di Trisakti. Desain produk gue kuliah. Oke. Jadi desain produk. Jadi yang paling aman nih. Betul. Tahu nih ada jualannya nih. Iya, jadi kalau pulang tuh tugasnya kayak tugas arsitek. Oke. Gaya lah gitu. Enak juga ngomong ke orang tua ya? Yoi. Kayaknya keren gitu. Ya gitu, pokoknya intinya gue inget banget pertama kali gue tuh ngedirect gara-gara gue tuh ketemu sama Rudi Sudjarwo. Dia tuh minta gue bikinin soundtrack untuk filmnya. Oke. Dulu itu film dia tragedi setelah Bintang Jatuh tuh, sebelum ADC ya. Nah di situ pertama kali gue berinteraksi sama orang film, kenal sama Tora, Sudiro, di situ pokoknya geng-geng film itulah. Oke. Nah
karena dia pas dia tahu gue tuh juga bikin desain, akhirnya gue bikin posternya. Nah akhirnya gue jadi nongkrong lah sama dia lah. Gue banyak nanya gitu-gitu. Berarti masuknya dari justru malah bikin desain poster. Sama bikin soundtrack ya. Wah. Nah baru akhirnya jadi ngobrol, kenal segala macam. Yang gue pun bikin soundtrack, gue tuh bertiga. Gue, Rako Priyanto, sama Riko Marpaung, art director. Tiga-tiganya jadi filmmaker semua. Nah pokoknya intinya di situ gue jadi, wah ini dia nih tongkrongan film nih gitu. Ini nih yang pengen gue masukin nih. Emang tongkrongan kalian? Ya. Lebih enak tongkrongan desainer apa tongkrongan film? Desainer sih. musik still number one lah. Oke. Ya udah abis itu intinya jadi kenal, udah gitu Rudi Sudjoro tuh ngejual kameranya dia pertama kali. Kamera yang dia pakai buat bikin film indie lah. Oke. Nah udah gue kayak rasa ini jalan gue bayarin utang sama orang. Sejak hari itu gue gak berhenti bikin film pendek, bikin nodong-nodong orang yang tadinya gue buatin covernya tuh, gue bisa bikin video klip sekarang, ayo bikin sama gue gitu, dari gratis apa dari pokoknya. Dari kamera itu. Berarti misalkan lo beli kameranya, lo sebenarnya belum ngerti cara bikin film pada saat sama sekali, gue nggak ngerti apa-apa. Modal passion doang nih. Gue hanya ngerti ngedit. Itu pun bukan gara-gara gue ngerti ngedit ya. Software yang dipakai sama. Gue dulu bikin musik pakai software namanya Vegas. Vegas audio. Tahu tuh gue. Ada Vegas Pro gitu ya. Jadi Vegas video. Jadi ada fitur video. Jadi karena pengetahuan itu akhirnya gue merasa gue bisa ngedit. Dan gue inget banget gue langsung bikin video klip di hari yang sama gue bikin film pendek. Gue dulu berteman sama kan banyak anak band atau temen gue ada Tiket. Ada lagi dulu band namanya tau gak lo? Keripik Pedes. Lu tau gak sih? Maici. Bukan. Zaman MTV lah. Ya udah Tiket tau dong Tiket. Tiket pernah tahu. Iya, Tiket tahu. Pokoknya semua gue todong, bikin sama gue. Sekarang gue adalah director video klip. Gak ngerti apa-apa, gue bener gak ngerti apa-apa. Berarti pada saat itu bisa dibilang lo hanya jualan ludah tuh. Jualan ya, gak tahu. Ngomong. Jualan yakin aja. Ya udah dari situ ya udah unstoppable aja kayak. Gue masih ngerjain cover, desain, masih main musik. Tapi kalau orang nanya gue apa, gue dengan lantangnya bilang gue sutradara. Ya udah, akhirnya seiring dengan waktu dari klien yang sama, tadinya ngasih gue job cover ya, bikin kaset, bikin logo band gitu-gitu, jadi mulai bikin video klip. Akhirnya pekerjaan lamanya hilang, label-label anak-anak band yang gue kenal melihat gue sebagai clip maker. Oh udah berubah itunya. Berubah. Bahkan orang mungkin udah lupa lo sebagai desainer dulunya. Iya. Jadi kayak gradually lah. Itu tuh kejadiannya tahun-tahun 98, 99. Dan gue klip pertama gue tuh tahun 2002. Dan dari tahun 2002 sampai hari ini gue masih bikin video klip. Gue itu emang sesuatu yang gue kerjakan dari dulu gitu. Mau nanya Mas. Dari sepanjang bikin video klip yang paling gak bisa lu lupain Mas, video klip siapa? Itu pertanyaannya sering muncul. Gak tahu buat gue setiap project tuh ada ceritanya masing-masing. Tapi gue apal sama semua yang gue buat. Setiap gue denger lagu misalnya teng gitu, gue bahkan inget bagian lagu ini gambarnya apa gitu. Gue bahkan ketemu sama orang-orang yang kan banyak lah band-band yang one hit wonder lah, maksudnya bikin klip habis itu hilang gitu ya. Ketemu lagi terus disebut gue band ini. Gue inget semua. Maksudnya gue inget ceritanya, gue inget perasaannya saat bikinnya. Dan gak tahu buat gue kayak gak ada anak emasnya. Semua tuh pasti ada journey-nya masing-masing gitu. Dari semua video klip itu? Iya semua. Dari semua video klip itu yang paling najis mana? Gak ada. Pokoknya semuanya ada masing-masing. Ada yang ini gue suka karena ininya. Tapi maksud gue gak ada favorit. Tapi memang ada beberapa video klip yang menurut gue cukup berperan dalam karir gue. Tapi jadi tuh logisnya, tapi kalau secara perasaan sama aja. Gue mau pasti karena situ. Yang mana tuh? Yang logis sampai lompat akhirnya sampai ke film tuh? Oh enggak, bukan kayak gitu. Coba gue tuh orangnya tuh bosenan. Jadi gue tuh kayak selalu pengen punya milestone dari dulu. Misalnya bikin video klip nih, awalnya bikin band indie terus ya, dibayar pakai center lah, dibayar pakai 200.000. Ya pokoknya intinya di situ misalnya gini. Gue pengen tahu rasanya pakai Jimmy Jeep gitu misalnya. Jadi kayak gue maksain nih job berikutnya gue pakai Jimmy Jeep. Gitu. Jadi kayak abis itu gue pengen masuk ke label besar gitu. Jadi gue selalu bikin milestone. Nah kalau ngomong secara milestone yang gue inget ya. Gue setelah sekian tahun ngerjain band indie terus tuh. Band indie terus. Terus gue sempat juga hijrah ke Jerman.
Lu ke Jerman, Mas? Gue ke Jerman, gue bikin klip juga, acak-acakan aja. Gue tiap hari kerjaan gue tuh dulu MySpace ya, ngontek band-band sana. Gila. Gue kenalin diri, gue dari Indonesia. Lu kenapa tiba-tiba kayak, oke gue ke Jerman gitu, maksudnya apa? Apa kalau ada kuliah di sana? Rocker banget sih gayanya sih. Wah, lu seniman sih, Mas. Respect sih gue. Lu seniman sih. Gue sana gue ngamen, gue bahkan serius. Gue kenal Sandy Sandoro di Jerman. Dia ngamen, gue ngamen. Ini serius. Enggak, berarti lo emang awalnya ke Jerman tuh tanpa ada kayak oke, gue ada tujuan yang jelas. Ada planning apa? Intinya gini, gue punya akses dan kesempatan untuk bisa ke sana. Kenapa? Tapi kesananya pun tanpa rencana. Maksudnya ya udah kesana aja. Gue nggak tahu, karena ngerasa di Indonesia gue ngerjain video klip indie nih bertahun-tahun, banyak kerjaannya, sebulan bisa 10 klip, tapi gitu-gitu aja. Ya indie kayak indie lah. Jadi kerjaan pada umumnya sekalinya aja, lo dibayar gopay terus gitu loh. Ngerti gak tuh kayak ngerasa kayak butuh lompat gitu. Tuh ada kesempatan ya gue kesana. Gue tiap hari gue ngontek band-band lokal gitu ya. Bahkan gue tawarin gratis apa. Dan akhirnya lumayan. Dari atu-atu dibayar sama website. Jadi gue bikinin klip lu bikin gue website. Akhirnya gue ketemu Sandy. Sandy Sandoro saat itu udah punya label lokal, dikenalin nama produsernya. Akhirnya gue udah mulai tuh bikin video klip band-band di sana, ya level indie lah. Tapi lumayan ada yang repeat order. Gue pulang ke Indonesia, dia biayain gue tuh balik ke Jerman. Band-band Jerman. Sedap. Ada, enggak semuanya. Rammstein. Wah itu gue pengen banget. Rammstein gila sih. Kalau lu bisa Rammstein gila sih. Tapi circle-nya sama. Oh iya. Bikin band, ya, gue tuh di kota. Band-band rock and roll keras. Ada di Ancur-ancuran satu gitu. era. Kan gue 3 tahun tuh ya. Ada satu era 6 bulan terakhir. Gue tinggal di kota yang sama dengan Rammstein. Jadi kota yang gini nih. Lo kalau bicara tempat gaulnya kota kan biasanya kalau di luar negeri tuh di ini kan di stasiun kereta api ini. Kayak city centernya kan. Biasanya kan anak-anak gaul kan bajunya gaul-gaul. Ini enggak, di kota anak gaulnya tuh baju-baju ini militer. Enggak, kayak Punisher tuh gak lo? Yang mata hitam, panjang, imo-imo rock gitu. Itu gaulnya sana. Emang tempat lahirnya band metal. Itu kota dekat Düsseldorf. Jadi anak gaulnya tuh anak metal. Itu sedark itu. Jadi gue nongkrong sama anak-anak god metal gitu-gitu. Itu se-circle sama si Rammstein itu? Satu itu istilahnya. Lo tau Rammstein gak? Gua enggak jujur. Gak nyampe dia Mas. Oke, baik. Gak nyampe pokoknya, dia. Lahirnya musik god metal itu di tempat itu. Kalau kayak musik country itu di Texas gitu. Ya. Lo kalau denger musik industrial, god metal tuh di kota itu tuh. Dulu ada band namanya Kraftwerk, tau gak sih? Pokoknya band pertama industrial music, ya itu di kota yang sama. Pokoknya intinya tempat lahirnya god metal. Dan lo di kota itu? Sempet di kota itu 6 bulan dan gue gaul sama mereka. Nggak, berarti lo di Jerman tuh menclok kota gitu Mas? 2 kota. Oh. Di Berlin sama di Essen. Gitu. Tiba-tiba ke Jerman sih gak ada dalam otak gue ya. Maksudnya. Ini ke Jerman sama Bang Panji ke New York sama tuh kurang lebih tuh. Iya sih. Ya, kurang lebih sama tuh. Iya sih. Makanya gue aja dulu. Duit Iya. pertama yang gue dapetin ya dari ngamen, gue beli mangga. Karena gue segitu pengennya makan mangga. Mangga sana mahal? Mahal banget soalnya. Mahal. Jadi gue kayak, gue baru nyampe, aduh mangga enak nih. Gue gak punya duit. Terus gue dapet duit. Nanti lo ngamen sampai akhirnya punya duit beli mangga. Ya gitulah pokoknya. Gila. Agak random sih emang. Nah, Karena tapi dari situ gue inget banget. Gue cabut ke Jerman. Sebelum gue berangkat, gue tuh bikin klipnya Seventeen. Selalu mengalah. Oke. Vokalisnya adalah Dirut dari PSN. Mantap. Single pertamanya dia. Oke. Karena gue sama band Seventeen tuh udah kenal lama dari zaman vokalis sebelumnya. Dari zaman mereka ngasih demo tinggal di rumah gue ya. Lagu yang Mengapa Selalu. Yes, itu dia. Oh lu yang bikin Bang? Gue yang bikin. Abis gue syuting, gue cabut ke Jerman. Gue denger kabar. Wah lagunya hits banget. Dulu cariin banyak orang. Di situ gue ngeliat nih kayaknya stepping stone gue dari band-band indie masuk label. Tapi gue keburu pindah. Gue keburu pindah. Udah keburu merantau ke Jerman loh. Ya gue udah pindah. Tapi menariknya adalah kayak Habibie loh. Jadi Habibie loh. Lu lagi laku-lakunya malah pindah. Ya gue gak tahu. Mana gue tahu tuh bakal meledak kan. Tapi menariknya setelah dari Jerman gue pulang karena mungkin namanya harum. Yang kontak gue langsung musika gitu-gitu. Oh bikin karena udah punya portofolionya bagus juga. Ya jadi kayak kesannya baik lah. Karena yang bikin ini pas gue pulang. Gue langsung bikin The Massive. Bikin band-band itulah. Band-band populer zaman dulu lah. Kayak apa sih Armada, The Massive, Noah gitu-gitu lah. Noah jadi, juga? Noah banyak gue. Banyak. Noah gue atau 10 Peter Pan? Noah. Gue Noah lumayan banyak. 10 ada kali 10 klip.
Berarti abis dari Jerman lo balik lagi ke Indonesia, itu portofolio lo udah bagus, nama lo udah kayak, dia dari Jerman lo. Itu juga tuh, gue juga gak tahu. Kesannya kayak gitu, padahal sebenarnya enggak. Dan gue pulang kan bawa portfolio klip Jerman, klip bule-bule kan. Jadi gue pulang tuh selain klipnya Seventeen yang lagi naik, ini yang saya buat di Jerman, klip-klip bule-bule gitu. Jadi kayaknya starting pointnya kan, walaupun gak disengajain ya, tapi akhirnya gue naik. Jadi ada duitnya, masuk ke label. Tapi orang Indonesia tuh masih kayak gitu mas. Maksudnya masih ngeliat kayak, oh ini karena bule. Emang itu banget. Bagus banget berarti itu. Emang banget. Padahal mereka gak tahu di belakang orang Indonesia. Iya makanya, emang gitu banget. Oh, padahal sekarang Indonesia tuh juga udah bagus-bagus ya. Itu sesuatu yang selalu jadi senjata gue buat, buat ngelangkah. Karena gue sering banget ya, ini selain ngomong kayak gini ya. Di klip mungkin gak terlalu berasa, di dunia iklan berasa banget kayak local director gitu di mata klien yang misalkan kapan itu kayak local director. Dan gue selalu setiap gue digituin, gue malah ngasih yang paling bagus gitu. Oke. Supaya abis itu gue gak mau kerja sama dia lagi. Untuk kebuktiin tuh. Iya abis itu gue gak mau kerja sama mereka lagi. Gue bakal itu. Gue sering kayak gitu. Jadi lu anggap kita jelek nih. Gue bikin yang sebagus itu, bahkan beberapa jadi standar iklan mereka berikutnya. Portfolio gue dipakai terus. Tapi mereka ngundang gue pitching, gue gak pernah mau. Karena udah lah, cukup. Keren. Itu demen aja gue bikin gitu. Kupi gue apa art. Seni ismi. Anjay. Habis itu baru setelah lo ngurusin banyak video klip, balik ke Indonesia, ngurusin video klip lainnya. Baru tuh mulai masuk ke film. Film sebenarnya dari dulu gue banyak bikin film. Cuman 10 tahun terakhir sebenarnya udah banyak yang nawarin gue bikin film. Tapi gue ada kayak penolakan. Jadi gimana? Gue tuh ngerasa gue tuh di video klip itu gue serving orang lain. Ngasih ke orang lain. Nah film tuh kan kalau band tuh kayak bikin album ya. Harus apa yang gue mau. Gue sempet dikasih kontrak setebal ini 5 tahun. Gue sempet ditawarin ngerjain beberapa film yang IP besar. Oleh PH besar sekali juga. Tapi gue kayak ada perasaan. Kalau gue masuk dengan cara mereka. Ya gue akan mengulang apa yang gue lakukan di video klip atau iklan. Malah jadi gak personal gitu. Akhirnya jadi kerjaan lagi gitu. Sampai akhirnya lo ngambil si Pelangi di Mars ini. Nah Pelangi di Mars karena sebelumnya kan gue bikin dokumenter Seventeen. Itu pun juga awalnya gak niat untuk menjadi film. Karena gue kenal sama mereka semua. Gue pengen bikin obituari lah buat teman-teman kita yang meninggal. Ternyata pas udah jadi layak masuk bioskop, and then masuk bioskop. Nah disitulah gue reconnect lagi sama Dendi. Dendi itu manajer Seventeen dulu yang punya Mahakarya Pictures. Jadi Dendi itu adalah pemilik Mahakarya Pictures yang tadinya tuh manajemen musik yang hijrah ke film juga. Jadi udah film kesekian lah. Ketemu lagi, kita cocok karena udah kenal lama. Tapi dia tuh nawarin gue film berikutnya mereka. Dikasih skripnya, gue bilang gue suka sih, tapi gue gak mau film gue kayak gini. Gue mau film yang emang gue pengenin dari dulu. Gue mau bikin sci-fi dan film anak-anak. Jadi gue punya... Tapi belum kepikiran animasi tuh? Enggak, jadi gue deck soal Mars itu udah ada di tahun 2008. Tapi bukan Pelangi di Mars ya. Maksudnya gini, gue sangat suka sci-fi dan film anak dari dulu. Jadi kalau bikin film harus film anak dan film sci-fi. Jadi gitu loh. Nah, terus dia nanya, ya premisnya apa? Gue ceritain lah. Terus ternyata cocok nih karena kita ngerasa bioskop itu bukan ruang ramah buat anak. Kita ngerasa gini loh, bioskop itu tuh kayak punyanya orang dewasa. Anak-anak tuh hanya jadi tamu kadang-kadang. Kalau tahu-tahu ada Mario Bros, tahu-tahu ada apa gitu, ngerti gak lo? Bahkan di bioskop. Nah apalagi gitu kan, lu lagi gini, apaan tuh gitu. Biasanya paling ujung tuh pojok. Nah kadang-kadang juga gini, nonton film anak-anak nih, nonton iklan filmnya film dewasa. Jadi gak tahu ya, gue ngerasa udah deh Den, gue tuh pengen, kalau gue masuk ke industri film, gue pengen ngisi tempat itu yang mungkin saat itu gak ada peminatnya. Tapi buat gue itu meaningful aja buat gue gitu. Nah pertanyaan berikutnya, ya udah gue setuju. Cara bikinnya gimana? Karena sci-fi kan mahal. Nah gue emang suka ngulik orangnya. Tenang Den, masalah teknologinya urusan gue bilang. Yang penting lo kasih gue kerangka bisnisnya aja supaya apa yang gue buat masuk buat kerangka. Karena gue mau ini panjang gitu. Gue gak mau sabar kelari lah. Ya udah akhirnya 2020 kita ngomongin itu. Dari 2020 sampai 2023 gue riset. Teknologinya apa XR itu dari YouTube, buka, belajar, ketemu orang. Akhirnya karena gue punya klien video klip, itu kan lagi COVID ya. Jadi gak bisa syuting. Kalau jadiin eksperimen. Jadi eksperimen. Gue inget klip pertama yang gue buat tuh klipnya Arman Maulana. Itu gue ngebohongin klien.
Asli gue ngomongin, gue gak bohong. Jadi gini. Seniman. Serius. Karena gini, kalau gue jujur, gak bakal dibolehin sama bikin sesuatu dengan cara yang belum pernah ada kan. Bener. Jadi gini, gue tuh sebelumnya baru bikin klipnya Noah dan it's viral saat lagi pandemi. Judul apa? Kala Cinta Menggoda. Viral karena gue bikin dengan zoom pakai trik yang aneh-aneh lah gitu. Arman nelfon gue, Pi, gue mau bikin klip. Pokoknya harus bagus, tapi jangan sama Noah, dia bilang gitu. Harus beda approach-nya. Gue gak perlu muncul, gue mau ada Brian Domani. Gue pikir, wah bisa bikin kayak film nih. Teknologi ini kan lagi gue pelajarin, ya udah deh. Gue minta waktu Kang, sebulan gue bikinin yang bagus, gue ngomong gitu. Dia gak nanya konsepnya. Label, kan karena COVID kan kita gak ketemu fisik ya, baik phone. Label pas nanya gue, gimana Mas Upi gini-gini, udah beres, gue sama Kang Arman udah ngobrol. Jadi Arman nelpon, Kang udah beres Kang, sama label gue udah ngobrol. Gue bikin supaya kesannya, supaya gue tuh gak nge-share konsepnya. Karena itu lagu pop, konsepnya tuh gue bikin konsep itu kayak post-apocalyptic. Gila ya. Kayak I'm Legend. Jadi bener-bener, apa ya, buat gue tuh kalau gue konsepnya itu tidak aneh, gak gue bentokin, teknologinya jadi gak kelihatan. Bener. Nanggung. Jadi itu tuh gue bener-bener sampai H-2 tuh. H-2 akhirnya gue dipaksa ngirim wardrobe reference. Karena Armannya mau nyamain. Pokoknya akhirnya terpaksa gue kirim konsep dan bener di hari itu WhatsApp gue tuh semua pada kop dari label, dari orang marketing. Habis itu gue cuman bikin satu kalimat panjang yang gue tahu di kalimatnya pasti akan membuat orang marah sama gue. Kalau kalian tidak berani bikin konsep yang unik, kalian tidak menghargai legendarinya Arman Maulana. Gue bilang gitu. Masih itu alasannya orang lain. Gue bilang gitu. Orang bisa menghargai even Justin Bieber bikin klip pocong sekalipun. Karena itu kan ekspresi jiwa seninya dia. Gue sengaja ngomong kayak gitu supaya ya udah gitu, nggak usah dibahas lagi ya. Tapi nggak mungkin juga. Berarti lo tipe orang yang lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya betul, banget. Nah dan besoknya gue inget banget ya, hari pertama syuting itu adalah hari pertama gue nyobain teknologinya. Kebayang nggak lo deg-degannya gue kayak apa? Tapi lo udah pelajarin dulu kan teknologi. Tapi nggak pernah kita praktekin. Nggak pernah di lapangan langsung. Nggak mungkin karena kita kan harus sewa LED kan nggak ada modalnya. Jadi by teori itu benar. Nah kita ensemble teknologinya, LED-nya kan di hari H. Kita kan gak ada modalnya. Jadi gue datang jam 5 pagi untuk memastikan nyala, nyobain, ngulik lah. Sampai gue ketemu satu angle yang kayaknya oke nih. Langsung gue rekam sama Brian Domaninya, langsung gue upload di Instagram. Supaya rame, sengaja. Gue sebut pakai captionnya teknologi XR di Indonesia pertama gitu. Sudah. Dan langsung tuh kayak Angga Sasongko nge-DM, wah udah di Indonesia ya? Udah ada gak? Jadi kayak ini kan teknologi itu udah banyak dipakai. Lagi hype banget di dunia karena Star Wars Mandalorian pakai itu. Lagi bahan perbincangan lah. Nah, gue bawa duluan. Nah, walaupun masih culun banget sebenarnya gue hanya istilahnya baru setengah lah, cuman gue akal-akalin aja supaya bagus. Lu udah mulai nyoba duluan ya. Ya karena gue bikin plugin Mars, jadi gue harus duluan. Nah, baru tuh label ngelihat rame di Instagram. Wah, Pi, kayaknya bagus nih Cie gitu. Aman. Selamat. Dan datang orang label ngeliat gini, oke juga ya. Aman. Tapi pasti ada panik-paniknya dikit dong. Panik banget, gak tidur gue malamnya. Tapi emang sesuatu yang harus gue lewatin. Karena kalau enggak, karena dari situ akhirnya kan mulai gue bikin banyak. Gue bikin Noah juga dulu, Bintang di Surga pakai teknologi itu. Gue bikin Liodra, bikin Ungu, banyak lah. Intinya gue punya waktu 3 tahun untuk nyobain teknologi itu di beragam project gue. Matengin ininya. Sempet ada komputer yang meledak. Tim gue yang udah kekumpul 20 orang semua resign. Banyak banget. Jadi dari rame, nol lagi. Hanya karena gue bikin film. Karena kalau gue mau bikin film, ini harus gue miliki, karena kalau enggak ada yang bisa bikin buat gue gitu, ngerti gak sih? Ngerti gak? Karena gue segitu ngototnya. Mau bikin plugin di Mars ini, ya udah. Abis itu setelah 3 tahun, udah gue yakin bisa. Gue ngomong sama Dendi, sekarang nextnya adalah kita cari investor buat bikin studionya dulu. Ini belum film nih. Studionya dulu. Karena nggak mungkin investor film duitnya kita pakai buat bikin studio. Ini kan hal yang berbeda. Ya, mereka maunya bikin film. Iya, akhirnya gue ada lagi teman-teman yang lain. Ayo kita bikin studio canggih nih, gue jelasin lah teknologinya. Oh boleh. Ada 5 orang kekumpul bikin namanya Dos Guava XR Studio di Pejaten. Itu pun juga gue bilang gue butuh setahun dulu untuk uji teknologi. Ya. Nyari klien. Kayak contoh nih iklan Marjan tuh 2 kali bikin di tempat kita.
Marjan 2 tahun terakhir. Karena sebelumnya itu kan bule semua. Mereka bawa keluar, tadinya mau dibawa ke Bangkok. Gue jelasin, kita punya di Indonesia. Gue pitching sama PH-nya, akhirnya mereka pakai dan repeat order. Jadi gak banyak orang percaya bahwa teknologi itu ada di Indonesia. Asli bener. Udah gitu, kayak banyak lah, kayak Chandra Leo juga bikin yang rap battle. Banyak lah, pokoknya setelah setahun kita uji coba, kita rasa udah baik gitu ya. Baru 2024 awal kita bawa Pelangi di Mars yang skripnya udah jadi, dikerjakan sama pabriknya yang udah gue siapin. Jadi panjang untuk bikin film aja gue harus 4 tahun dulu gitu, supaya ya udah habis itu gue boleh bikin film ya gitu. Nah Pelangi di Mars ini berarti kan ibaratnya nih buah tangan film pertama lo nih, walaupun lo bikin dokumenter. Film panjang pertama. Layar lebar panjang pertama. Gue tahu nih arahnya kemana nih. Nah itu kan berarti lo udah keluarin semua yang lo tahu. Lo bahkan udah menolak banyak proyek sebelumnya. Keluar sekarang. Namun sayangnya banyak nih orang-orang komentar nih. Kenapa begini? Gue penasaran yang lo rasain tuh apa, Mas? Pertama kali lihat head comment di sosmed gitu. Iya, maksudnya gini, Mas. Gue komika. Iya. Gue komika. Tahu lah, abis open mic atau di... Gue naik tiba-tiba. Gak lucu loh gitu. Gue kesel. Iya. Lu itu udah bikinnya bertahun-tahun tuh. Lu udah pelajarin teknologinya. Ketika keluar langsung diserang begitu. Oke. Kita gak ngomongin yang lain dulu, kita ngomongin perasaan lu dulu. Gitu. Ini kita sebenarnya berangkap sebagai psikolog, Mas. Oke. Gue coba mengingat ya. Yang gue janjikan ke tim gue selama 5 tahun itu adalah lebaran nanti akan jadi lebaran terflexing kalian. Karena hanya itu yang bisa gue kasih ke mereka. Kita bikin sesuatu yang besar nih. Karena semua tim gue tuh anak-anak baru kan. Karena orang-orang lama udah punya protokol kerja dengan cara yang berbeda. Kita kan software baru, semua baru. Jadi gue harus orang-orang baru. Jadi hanya bisa itu. Jadi itu juga yang akhirnya gue percaya kan. Karena itu yang gue pakai buat mereka. Pas habis tayang, nah itu mulai itu kan. Gue rasanya bingung sih jujur. Tapi gini, disclaimer ya. Gue kan... ngerjain banyak klipnya Noah ya. Dan Noah itu juga sahabat Noah tuh militan banget kalau komen. Jadi gue lumayan terbiasa membaca hate comment lah. Jadi gue pribadi, even itu gak gue sangka, gue masih tahu cara menata hati kali gitu kali. Gitu kali ya. Itu kali bahasa gitu. Oke. Noah keulang. Kayak Noah keulang nih. Tapi gini kalau Noah kan kalau bisa dibilang jelek, gue butuh waktu sebulan buat bikin klip berikutnya. Untuk membuktikan bahwa ini kan gak bisa 5 tahun lagi gak mungkin. Jadi kayak gitu. Tapi gue inget banget ada titik gue segitu downnya. Tapi bukan gara-gara itu. Tapi tiba-tiba gue membayangkan bagaimana perasaan tim gue. Iya lagi. Terus gue inget seberapa anak gue bangga banget sama bapaknya. Jangan sampai anak gue baca. Jadi hal-hal itu yang tiba-tiba baru keinget setelahnya. Oh iya ya, gitu loh. Jadi tadinya kan ya udahlah, ya gini kan gitu doang. Tapi, aduh bagaimana mereka? Gue inget si Messi sebagai si aktor utamanya ikut gue udah 4 tahun men dari di SD. Percaya sama proyek ini. Dia istilahnya nggak hitung-hitungan lah, dia nolak job film lain buat ngikut proses kita. Jadi banyak orang yang dari awal benar-benar udah mendedikasikannya untuk proyek ini. Nah, itu tuh kayak ada peng gitu, kayak anjing gitu, kayak langsung sedih, apa sih kayak down banget. Gue inget banget, gue langsung telepon Denny, Dan kita harus call meeting deh sama anak-anak gitu. Itu setelah beberapa lama tuh? Lebaran hari ketiga. Jadi gue kan sibuk promo nih, sibuk promo. Jadi pokoknya setelah berhenti promo hari ketiga. Setelah sibuk promo, kosong pertama kita Zoom meeting. Nah, nangis-nangisan men anak-anak. Waduh, gue sedih banget sih. Waduh, itu tuh bener yang, gue tuh kalau suruh ngulang yang, gue sampai marah gitu. Maksud gue kayak marah tuh, gue dikritik tuh gak apa-apa. Gue tuh, maksudnya lo udah tahu lah gimana caranya handle itu. Gue tuh gak apa-apa banget. Iya, maksudnya gini, gue itu tidak apa-apa, even di pojokan karena ya gue akan selalu menemukan cara buat mencari positifnya. Mungkin bahasanya gitu kan. Tapi kan gue tidak bisa tahu bahwa mereka juga punya ilmu yang sama dalam menyikapi ini. Apalagi maksudnya kalau lu kan
pada dasarnya adalah ibaratnya ya lo bermain dengan seni. Gue udah tua juga, gue juga istilahnya gue cukup tahu cara menghadapi dunia lah. Maksud gue gini ya, gue punya kesadaran mengenai apa yang gue hadapin. Even gak sesuai dengan harapan. Kan mereka enggak. Benar. Mereka tuh enggak. Ya. Mereka cuma taunya datang ke kantor, gue kasih janji, kita mau merubah dunia, tiba-tiba dunia tidak seperti mereka harapkan. Jadi gue cuma panik, takut menyakiti hati mereka sama lu jangan balik badan ya. Maksud gue gini loh, gue takut mereka tuh mental karena hanya mereka yang tahu ini cara bikinnya. Maksud gue apa yang kalian lakukan tuh udah sangat baik. Jangan gara-gara ini lu merasa lu salah jalan. Benar. Itu yang sebenarnya kan harus dipilah. Tapi kan orang kalau lagi emosi kan ya lu gak bisa kontrol apa yang di benak mereka. Nah itu yang mungkin paling berat buat gue. Berat banget. Dan nyembunyiin handphone dari anak gue. Karena ya gue anak gue masih kecil kan, kelas 1 SD. Kalau dia nggak lucu aja, jadi kayak hal itu yang cukup mengganggu gue selama hari-hari kemudian. Memastikan Messi gue telepon, Messi nggak apa-apa, gini, aktornya gue telepon atau aktornya kena juga. Ya kena semua, ujung sampai ujung lah, ujung sampai ujung. Dan sejujurnya, gue orangnya tuh nggak anti kritik kok, tapi gue juga cukup punya prinsip mengenai etika cara ngomong dan lain-lain. Buat gue, some of it itu terlalu berlebihan gitu buat gue. Tapi ya udah, buat gue itu namanya orang cari engagement. Ya apapun itu alasannya lah. Gue tidak mau menghakimi cara kalian hidup gitu ya. Itu hak kalian. Iya kan butuh duit. Cara kita menunjukkan cinta kan berbeda-beda. Itu nggak apa-apa kok. Cuman dampak terhadap mereka yang tidak siap itu, gue sampai berapa hari nelfon Messi gimana hari ini, baik nggak? Nanti tangisan. Maksud gue itu yang si A, si B, si C yang pulang kampung ke sana, gue harus jadi punya ekstra untuk nelfon atu-atu. Gimana lu? Semangat ya, gini. Nah, itu yang mungkin menurut gue jadi gangguan terbesar. Di luar lain-lain. Karena buat gue sih malah capeknya lebih ke ngurusin timnya ya. Bukan capek ya, perasaan itu nggak enak rasanya kayak gitu. Iyalah, karena lu takut mereka sakit. Ya, itu tuh yang paling mental kena mas. Kenapa? Kenapa? Iya, kena banget. Maksudnya kalau lo ngata-ngatain biasa ya udahlah, tapi kalau sampai mentalnya kena terus nggak mau bikin yang selanjutnya dan lain-lain itu. Iya. Nah itu kan yang harus gue jaga. Maksud gue jangan sampai apa yang udah kita lakukan di tahun-tahun itu jadi balik ke nol lagi. Tapi alhamdulillah hari ini solid sih. Maksudnya kita siap untuk menuju ke fase berikutnya. Ya itu. Sekarang sih gue ya udah, buat gue nggak ada pilihan lain selain maju terus. Jalan terus. Nah dari film ini tuh yang mengganggu ini, kalau ini jujur mengganggu jadinya buat gue. Oke, apa? Karena udah dia sampai sedih lo bilang mengganggu anjing lo. bukan sedihnya. Tapi ada satu. Pakai piano dong. Wait. Pakai biola kecil. Editor tolong ya musik sedih. Pakai biola kecil. Ya, gue cukup sebel karena tiba-tiba ada satu konten ngebahas terkait kalau soal cerita pasti udah banyak tuh. Ceritanya kurang ini. Skripnya terlalu kaku apa segala macam. Ada yang bilang skripnya pakai ChatGPT gitu. Iya, macam-macam. Tapi kalau yang mengganggu gue tuh adalah ketika disinggung soal masuk ke layar lebaran. Nah, kenapa emang itu? Itu yang gue bingung. Jadi ada orang cocokologi gitu loh. Studio ini ketemu sosok siapa, terus ada orang tertentu dengan nama media besar terlibat di dalamnya, dicocokologi sampai akhirnya karena ini nih masuk ke layar lebaran, padahal sebenarnya gak cocok masuk layar lebaran. Iya. Itu juga justru karena gue ngelihat list pertanyaan kalian, gue jadi mikir. Itu yang gue sebenarnya baru nyadar, baru ngeh. Maksud gue tuh gak tahu ya. Emang gue baru tahu nih. Artinya masuk lebaran itu tuh ada semacam ininya ya. Maksud gue tuh selama ini ya. Kan makanya ada anak film. Enggak kan gue saudara, gue bukan ini. Enggak tau, di benak gue. Ini versi yang gue tahu ya. Kita bikin film ini. Dan tidak hanya gue, orang wah ini cocok nih buat lebaran. Jadi selama kita bikin ini, kita punya semacam bayangan ini pas banget nih buat lebaran gitu. Kita tuh nggak tagu bahwa film misalnya nih, gitu. Misalnya ada istilah slot, ada istilah jatah. Gue juga baru tahu tuh. Gue pikir kayak gue nggak tahu. Ini orang awam ya. Gue bukan orang yang ngerti film sama sekali. Gue pikir ketika orang bikin film gitu,
dari timnya atau dari sutradara dan produsernya itu udah nentuin kayak oke kita mau rilis tanggal segini ya? Enggak, itu mereka nyari slot dulu. Lebih tepatnya ngantri slot. Ngantri, betul. Yes. Mereka ngantri. Nah, di bahasa video itu kebetulan Pelagi Dimas dapat antriannya. Betul, dan gue lihat itu. Dan gue lihat terus dicocok logi lah. Dicocok logi plus dengan yang kritik orang soal skripnya lah, jalan ceritanya lah. Orang tuh makin kayak jadi lebar kemana-mana. Iya. Orang tuh jadi kayak oh ya jadi make sense nih teori-teori ini nih gitu. Ini kalau versi gue ya. Kalau mengenai apa yang dianggap kurang ya gue nggak bisa kontrol itu ya. Maksudnya emang kemampuannya mungkin segitu saat itu ya. Tapi ini yang baru gue sadari gitu bahwa ini juga mungkin asumsi gue. Seakan-akan film Lebaran itu ada semacam siapa yang pantas atau nggak pantas. Gue nggak tahu bener apa enggak. Tapi yang pasti yang gue tahu kita ikut prosedur, kita bikin. Jadi yang gue inget banget ya. Yang gue inget adalah gini. Dendi bilang sama gue, kalau 21 sekarang aturannya kalau lu mau masuk Lebaran, filmnya harus jadi dulu supaya dia bisa lihat. Ya udah gue hanya ngelakuin, gue jadiin. Intinya Dendi memberikan gue perintah soal schedule berhubungan dengan protokolnya lah. Intinya gitu. Gue inget banget kok. Kita buru-buru bikin untuk bulan November kalau gak salah. Karena ditungguin 21 nih. Gue inget banget nah. Bahkan gue ditunjukin nih film yang PH-nya mempropose untuk tayang Lebaran. Ada list tuh. Jadi sebuah PH yang ngepropose biasanya ditampung dulu tuh. Nah jadi gue punya list tuh. Lebaran siapa aja nih yang mengajukan proposal. Berarti emang Lebaran tuh salah satu momen besar industri film ya. Itu yang gue gak tahu. Gini, di kepala gue cuman sesimpel Lebaran kan lagi libur. Kayaknya pas nih. Tapi gue gak tahu bahwa itu misalnya ada cara pandang lain. Itu misalnya hanya kesannya gitu. Hanya milik film-film yang udah ngetop. Gue gak tahu. Gue pikir ya gue selugu kayak gini loh. Lu punya band, ada panggung Sondrenalin atau panggung apa misalnya. Wah tuh keren. Gue mau ke situ tanpa pengetahuan mengenai lu kalau mau ke situ harus kesini dulu. Gue nggak tahu. Gue pikir ya gue mau ke situ ya gue ngajuin. Itu versi yang gue tahu ya. Itu sih di kelompok-kelompok sinefil sih kerasanya kayak gitu. Nah itu dia. Sinefil itu ngerasa Lebaran itu karena momen semua orang akan ke bioskop. Jadi harapannya, ekspektasinya adalah film yang bisa memuaskan liburan mereka. Gitu. Nah betul, tapi kan 21 yang milih. Nah itu dia. Itu dia, makanya merekanya jadi punya mungkin cari alasan kali ya. Nggak tahu. Kalau berdua, makanya gue jadi kayak sebel sendiri gitu. Apalagi dengar cerita soal tim lo apa kayak, ayolah. Maksud gue jangan aneh-aneh gitu bikin teori-teori gitu. Tapi lo menanggapi. Apa sih yang lu tangkap apa sih? Gue soalnya nggak terlalu ngikutin. Soalnya gue inget ya itu. Kita ngirim, bahkan gue inget banget ya, beberapa hari sebelum announce-nya siapa aja yang masuk, Dendi telepon gue, ini dari 21 udah nanya nih filmnya kapan dikirim. Iya. Jadi di kepala gue nih, gue kirim, mereka milih, terus ada pengumuman. Nah, gue nggak tahu kenapa itu dipermasalahkan gitu maksud gue. Maksud gue, apakah dengan misalnya gini, apakah gue dianggap misalnya nih, lu nggak tahu diri deh mau ikutan slot itu. Gue nggak tahu. Kalau emang itu ya gue minta maaf. Gue nggak ngerti jujur. Kalau gue tahu mungkin dari awal ya nih gue kayak harus tahu diri. Apa kan gue nggak tahu. Nggak ada yang ngasih tahu gue juga soal itu. Justru yang bikin gue kesel itu adalah buat gue itu kompleks juga masalah ini ya. Masalah menurut gue itu tuh gak masuk akal. Makanya gue kesel gitu loh pas dapat VT itu. Karena tiba-tiba muncul di FYP dan itu naik, terus semua jadi ngomongin kayak kok orang ini jahat-jahat ya pikirannya ya. Maksudnya udah masalahnya sebenarnya gak nyambung, cocokologi disambungin sama filmnya gitu. Enggak, tapi kalau menurut gue kayaknya itu karena ada satu masalah jadi ngelebar kemana-mana. Jadi dicari-cari. Iya, dicari-cari betul. Kalau menurut gue ya. Cuma kan gini, ini terlepas dari bicara bagus jelek itu relatif. Ya, dan gue menyadari emang film ini banyak kurangan. Sangat lah, maksudnya tanpa berusaha membela diri ya. Gue di saat yang bersamaan harus ngebangun film dan teknologinya sekaligus. Jadi memang konsentrasi gue gak bisa ke satu hal. Gue mencoba untuk hyper fokus di directing, di script,
di pengadeganan, tapi di saat yang bersamaan ketergantungan tim mengenai teknologi juga sangat masih tinggi sama gue. Kalau gue bisa milih mungkin gue akan pilih, tapi gini, di saat gue harus ngadepin dua-duanya, tentunya gue punya kesadaran kok, mana yang harus gue duluin, mana yang harus gue kalahin. Mungkin kalau versi filmmaker, story is the king. Ya. Dan gue sebagai penonton juga setuju sama itu. Tapi dalam konteks apa yang gue buat, gini, buat gue tuh ada ruang untuk gue belajar menjadi better director di film berikutnya. Tapi kalau ini gagal secara teknologi, nggak akan ada waktu lagi untuk memperbaiki itu. Jadi secara subjektif, gue merasa ya udah apapun yang terjadi dengan konsentrasi gue untuk ke direct, mau nggak mau, gue lebih harus ngejagain yang ini. Lagi-lagi ini bukan berusaha ngeles, maksud gue. Banyak juga hal-hal yang mungkin gue miss ya. Gue juga mungkin gak ngerti. Tapi memang banyak sekali alokasi waktu gue saat untuk edit yang akhirnya setengahnya ambil ke situ. Saat gue ada banyak yang lo kerjakan. Iya, kayak review storytelling script yang waktunya kepotong banyak banget karena gue gak bisa hyper fokus. Kan kalau ngedit kan lu harus hyper fokus kan soalnya. Tapi lagi-lagi karena di pikiran sempit gue mengatakan gue sebagai director punya banyak ruang untuk berkembang. Karena toh by historical juga semua director pasti pernah bikin film jelek dulu kan gitu. Yang gue bingung tuh justru ini. Maksudnya gini, kan kita tahu lah namanya film itu kan gak mungkin semuanya hit. Gak mungkin semuanya hit kan. Maksudnya lo dalam setahun tuh mungkin ada 1.000 film, gak tahu ya gue berapa. Tapi anggaplah 1.000 film. Ya mungkin yang hit hanya mungkin 10 atau sampai 15. Iya, box office. Nah, sisanya kan yang lain tidak hit ya. Iya. Kenapa ya ketika yang lain tidak hit itu orang biasa aja, tapi ketika lu orang langsung kayak nah itu gue gak bingung sih. Gue juga bisa jawab. Karena gini, lagi-lagi gue kan ya tadi pertimbangan tadi gitu. Gue mencoba membuat jejak disrupsi secara VFX dan lain-lain. Jadi bisa bilang gini, kalau orang bilang ini bukan film, ini prototype, ya gak apa-apa juga. Buat gue film ini memang bisa dilihat dari beragam point of view. Karya gue sebagai director, atau ini emang prototype yang harus diselesaikan karena ada jejak teknologi yang harus gue selesaikan dan harus dirilis ke publik. Karena ini banyak lah, kalau ke belakang tuh banyak. Kayak contoh beberapa pihak tuh berusaha untuk ngambil teknologi yang kita bangun untuk dibawa ke luar negeri. Gue pengen aja buru-buru ngasih jejak film Indonesia, teknologinya duluan, sehingga apapun yang terjadi di masa depan, kita orang bisa melihat historical teknologi ini jejaknya di Indonesia. Ya, kita udah pertama bikin nih. Iya, jadi mungkin itu penilaian yang sangat subjektif, mungkin itu nggak masuk akal buat banyak orang. Tapi lagi-lagi buat gue, ruang gue untuk nge-direct tuh banyak untuk berkembang. It's just a first step for a legacy. Dan film kedua pun kalau misalnya secara kolektif semua menganggap udah jangan lu ngedirect orang lain, gue pun nggak apa-apa karena tujuan gue kan juga bukan soal ego gue ngedirect. Gue mau bikin film untuk anak-anak gitu. Di mana jadi maksud gue itu yang mungkin adalah momen-momen gue ngerasa ini ada apa sih kok sebegitu bencinya lo sama film ini gitu. Maksud gue seakan-akan ya. Gue juga bingung. Gue jujur nggak bisa menebak sih kenapa gitu. Kalau feeling gue adalah karena ketika trailer pertama keluar itu tuh orang langsung hype semua. Betul. Ini kayak bakal gokil banget ya. Ternyata pas keluar kan tidak sesuai yang mereka harapkan ya. Iya. Jadi sebenarnya masalahnya ada di ekspektasi mereka. Iya, ekspektasi Anda. Ekspektasi. Maksudnya ya ekspektasi Anda yang salah. Kalau tidak sesuai dengan trailer ya gimana? Kayak gini, film sci-fi itu memang banyak orang yang suka sci-fi, orang dewasa. Jadi juga mungkin secara subconsciously banyak orang yang expecting this movie is for me gitu. Kayak nonton Hail Mary, nonton Inception. Tapi kan gini, dengan kesadaran juga gue dari awal ngomong ini buat anak-anak. Ini film anak-anak gitu. Terlepas dari sebagai film anak ini bagus atau tidak, itu kan kembali ke pilihan orang-orang. Tapi gue juga melihat banyak sekali judgement yang juga subjektif. Karena gue lagi-lagi secara subjektif ya, gue orang anak tuh ada ratusan ngirimin gue gambar gitu. Terus apalah. Baru gue mau tanyain itu. Jadi at least harusnya it kind of work walaupun mungkin gak sempurna gitu. Tapi gue fokus ke itu tuh. Karena dari tadi gue mau tanya itu tuh. Berarti ada anak-anak yang ketika nonton
mereka ke-engage gitu dengan film ini? Sepanjang gue ngeliat langsung banyak sekali. Kan gue kan sering roadshow gue ngeliat gitu ya. Itu pun yang gue lihat langsung ya. Dan ada yang di bioskop tuh joget-joget, ikut nyanyi. Pas lagu endingnya tuh ada lagu yo pada nyanyi. Itu tidak by design. Ini randomly kita kan datang ke acara-acara ke nobar-nobar. Yeah. Anak-anak yang ngirimin gue gambar pas gue nanya sama orang tuanya, ini lu lihat dari mana? Dari internet? Enggak, ini based on ingatan mereka di film. Oke, berarti jadi, emang ngelotok di otaknya. Ngelotok, jadi mereka ingat namanya batik, ada ininya. Memang mungkin ini gak bisa mewakili hak atau Indonesia. Apa sih 100 dibanding sekian ratus juta kan gitu. Benar, tapi gue melihat dampaknya terhadap anak-anak yang ngasih gue balik ya, yang ngirimin gambar, yang nyanyi direkam sama ibunya. Terus gue coba, misalnya contoh nih, gue nobar sama anak gue sama teman-teman sekolahnya. Gue nanya gimana, teman-teman suka nggak? Sampai hari ini mungkin udah 3 minggu, anak gue masih pulang. Papa kemarin teman aku yang ini bilang dia masih nyanyi lagu Zeolite Omega. Jadi ada dampak yang mungkin ya terlepas dari ini ya. Gue juga nggak mau kesannya film gue bagus, nggak juga. Tapi gue bisa merasakan langsung bahwa dampaknya ada ke anak. Yes. Nah, gue nggak tahu apakah artinya kalau anak suka artinya orang tua harus nggak suka. Gue nggak tahu. Idealnya kan semua suka, kayak kalau orang compare to Toy Story. Orang dewasa suka, ini suka yang mungkin itu kekurangan gue misalnya gitu loh. Gue akan belajar lebih baik lagi. Tapi setidaknya. Film pertama lo langsung kayak Toy Story sih. Tapi itu dia, Toy Story. Ampun, film pertama langsung kayak Toy Story. Tapi kan maksud gue, sebelum Toy Story, juga ada film buruk sebelumnya. Yang dibuat oleh orang lain, yang mungkin kita gak tahu. Untuk stepping stone menuju ke Toy Story. Ini kan evolution. Kayak gini loh. Kalau gue tuh, prinsip gue nih, sebelum ada dongeng, manusia tuh menciptakan teknologi, yaitu apa? Bahasa. Jadi tools come before the story. Jadi orang bikin kamera dulu, baru akhirnya jadi alat kanvas buat gue. Nah, terlepas dari filmnya, apa yang susah payah gue coba bangun di sini kan adalah gue memaksakan Indonesia punya tools baru dalam filmmaking. Supaya mungkin bukan gue, bisa jadi orang lain. Bisa menjadi. Jadi ada yang mulai nih. Iya, jadi ada aspek itu yang akhirnya gue menangin di saat gue punya pilihan nih, bikin konsen di cerita atau kesini, karena gue nggak bisa milih, waktu terbatas, gue harus memilih kan. Pertimbangan subjektif gue, kebodohan gue mengatakan bahwa nggak selamatin ini, karena ini lebih berdampak gitu buat gue. Tapi kalau akhirnya menjadi menjadi serangan balik ya, itu kan sesuatu yang gue gak bisa kontrol sebenarnya. Gitu. Nah, sebelum pertanyaan terakhir gue terakhirnya udah gitu doang. Udah dimarahin gue sama timekeepernya, dimarahin. Bang gak boleh gitu bang katanya gitu. Salah dia. Apa yang mau lo tanyain? Ini pertanyaan lo harus pedes loh. Yang pedes itu di belakang nih. Harus lah. Katanya udah boleh nanya apa aja, masalah Yer. Tapi karena kita tadi udah denger soal timnya apa segala macam, gue pengen tahu dengan reaksi anak-anak seperti itu yang lu terima, itu lumayan mengobati tim lo nggak gitu? Karena ini kan visi mereka juga nih. Ini untuk anak-anak, berdampak buat anak-anak, dan dampaknya ada meskipun tidak sebesar yang mungkin kita harapkan sebelumnya. Gitu. Itu sih yang pengen gue tahu dulu sebelum kita ke pertanyaan terakhir nih. Alhamdulillah dari semua tim gue, dari cast sampai tim, obatnya itu dengan versi masing-masing. Ada yang bilang gue bawa anak gue ke bioskop dan ngelihat anak-anak lain pada nyanyi lagunya, gue sembuh mas gitu. Ada cast yang down, tapi pas abis roadshow gitu, dia ngelihat kan kalau roadshow gitu kan biasanya kan closing kan, abis filmnya kelar baru masuk nih. Dia kan ngintip gitu pas lagu terakhir anak-anak pada berdiri joget-joget. Jadi gue bisa pastikan bahwa dari the whole team yang nyampe ke gue ya, mereka sembuh dan akhirnya willing to move forward with us karena pengalaman itu dengan versinya masing-masing. Gitu. Nah kalau gue justru malah penasaran ini mas, kan maksudnya banyak tuduhan-tuduhan lah, ya kan, banyak banget nih mas. Saya udah nyiapin segini, cukup langsung. Nah mungkin daripada itu cuma jadi sekedar tuduhan dan tidak ada yang tahu, klarifikasi. Kita tanyakan aja. It's simple. Ya, nah ada salah satu tuduhan tuh sebenarnya yang cukup menarik tuh yang gue baca ya. Katanya pembuatannya menggunakan ChatGPT. Nah itu gimana tuh mas? Jadi gini. Kita tuh hidup tidak mungkin terlepas dari AI. Ya kan? Nggak mungkin. Kalau orang bilang film saya tidak pakai AI itu nggak mungkin.
Karena contoh semua film di grading dengan software DaVinci Resolve. Yes. Itu toolsnya AI semua. Ada Magic Roto, ada auto ini, auto itu. Ya. ChatGPT nggak mungkin nggak dipakai, even sekedar tolong dong pengen tahu nama gedung di ini apa ya gitu. Oke. Pastilah nggak mungkin. Jadi kalau misal tuduhannya apakah menggunakan AI sebagai output, tidak. Oke. Nggak mungkin. Tidak tuh dengan dua alasan. Secara etik gue pro manusia. Kedua emang belum bisa. Emang nggak mungkin. Tapi untuk menjawab pertanyaan yang sebenarnya nggak bisa dijawab dengan yes or no, makanya gue tidak pernah bilang yes or no, karena ini tuh ruang diskusi yang berbeda nih. Iya. Gue bisa membuktikan dan gue bisa meyakini 99% film di Indonesia pasti ada AI-nya. Even hanya masalah grading, hanya masalah nggak mungkin lah. Mikrofon apa sih, noise removal juga AI, autofocus kamera kan juga AI. Oke. Eye tracking autofocus. Jadi maksud gue ini bukan soal pro AI atau anti AI. Gue tidak pernah mendefinisikan diri gue pro atau anti, tapi gue pro manusia. Karena apa yang gue lakukan, even emang bener ada AI-nya tapi bukan AI output ya. Kayak gini, dengan teknologi AI kita bisa membuat software yang namanya motion capture. Jadi semua robot itu tuh ada aktornya. Supaya apa? Supaya bisa melibatkan lebih banyak manusia di film ini. Jadi gue ngelibatin body aktor, anak teater, dancer, jadi robot. Itu kan ngebuka lapangan kerjaan baru. Dan buat gue itu kolaborasi yang sangat indah. Gue bisa ketemu koreografer, kita bisa bikin adegan dibanding misalnya yang ngerjain animator misalnya gitu ya. Itu karena AI. Kalau gak ada AI, gue harus beli suits yang kayak Avatar, gak ada duitnya. Terus dan juga banyak sekali tools-tools yang udah terintegrasi ke dalam software. Tapi kalau pertanyaannya apakah gue mempergunakan generatif AI langsung teks to ini, ya enggak lah. Tapi tentunya ada lah, kayak misalnya ada tuh di Mars ada billboard. Kalau gue ada budgetnya dan ada waktunya, gue bakal nge-hire orang. Tapi saat itu gak ada budget dan gak ada waktu. Dan buat gue itu tidak melanggar apapun juga. Ini hanya masalah perdebatan. Lagi pula logikanya tahun 2100 di Mars, emang pasti pakai AI bikin billboard. Jadi maksud gue masuk akal. Iya sih. Logis. Jadi buat gue gini loh. Ini ada fear besar di masyarakat tentang masa depan AI akan ini manusia. Tapi dibawa ke ruang-ruang kecil. Jadi buat gue diskusi kita gini. Kita punya fear yang sama dengan AI. Gue pun juga takut nanti anak gue diculik sama robot AI, dibawa kemana gitu ya. Di penjara sama Mars. Iya gue juga takut. Tapi maksud gue gini, ketakutan pada masa depan itu tidak berarti kita lantas kita hubungkan langsung ke hal kecil. Karena lu juga masih pakai ChatGPT. Lu juga pakai. Artinya kita harus menemukan bentuk. Bukan AI atau pro AI. Menemukan bentuk cara menyikapi AI. Nah. Kalau tendensinya dipakai untuk menyudutkan. Kan gue gak perlu jawab. Karena udah jelas tujuannya apa. Tapi kalau tujuannya ngajak ngobrol. Ayo kita ketemu. Gue dengan senang hati gue diskusi. Tapi karena mostly tendensinya jelas. Untuk menyudutkan. Gue pikir gue ngomong apa juga. Masih bakal salah, bakal salah juga gitu. Ya bakal salah juga. Iya. Dan lagu belakang ya udah pasti salah lah. Ya mendingan gue diem aja gitu. Kalau lu pro manusia, pro robot? Gua pro manusia buat. Gue tetap manusia buat. Gue pro robot. Iya, kalau pro robot nggak ada orang yang kerja. Robot nggak perlu speaking ya? Iya, nggak perlu digaji. Gak perlu di speaking tuh robot. Gak perlu gosip. Gak ada gosip. Gak perlu semuanya robot aja. Pertanyaan terakhir. Untuk menutup sebelum closing tuh. Sebelum closing ya. Pertanyaan terakhir. Yang gue dengar dari obrolan kita, lu tuh pingin banget Indonesia punya satu langkah ke depan untuk bisa ngehadirin teknologi dan bisa berkolaborasi dengan teknologi. Iya. Tadi soal AI, soal XR dan sebagainya gitu. Kalau gue bilang lu dengan project lagi di Mars. Sebagai martir untuk kemajuan teknologi industri film Indonesia. Martir. Gak tau lah itu. Gua gak tau orang aja yang nyebut mau ngomong apa juga serah orang itu. Karena itu hak masing-masing. Mau bilang martir, mau bilang si tolol, mau bilang apapun. Gue rasa itu hak orang-orang. Cuman gue tuh kayak gini. Apa ya gimana ngejelasinnya ya. Kayak. Ini musik sedih nih. Musik sedih. Teng. Ini sesuatu yang harus dilakukan. Ya. Karena kalau kita bicara stakeholder industri film atau industri kreatif, itu kan pilarnya banyak tuh. Pilar yang paling tidak diminati dan
paling penting tuh teknologi dan R&D. Di Indonesia tuh gak pernah ada. Itu tugasnya kampus sebenarnya. Tugasnya kampus, tugasnya pelaku industri. Di Amerika, Korea, Jepang kenapa hidup? Berjalan, ada distributor film, ada rental alat, ada filmmaker, ada teknologi pilar nih. Itu yang bikin ada Pixar, yang bikin ada semua film-film di luar negeri. Di Indonesia, kita pernah mengalami animasi aja sama Malaysia kalah 20 tahun. Orang yang pinter banyak, tapi tidak pernah ada film animasi yang bagus sampai Jumbo keluar. Yes. Jadi karena tidak ada yang punya keinginan untuk mengisi pilar itu, karena mungkin paling gak ada untungnya, dan paling repot, paling sulit, dan mungkin gue ngalamin kayak gini. Animasinya malah lebih susah daripada... Gak hanya animasi, kita bilang teknologi support. Teknologi apapun. Gue juga, Dos Guava itu tidak hanya bicara animasi soalnya. Kita tuh fokus pada pilar teknologi untuk filmmaking. Apapun masalah lu di persyutingan, kita akan cari solusinya. Gue juga sering kok jadi konsultan buat series atau film, ngejagain cost dengan teknologi. Jadi gak hanya bicara animasi doang. Nah, gue ngambil jalan itu, bukan karena gue ngerasa paling ngerti. Karena gue pengen syuting enak sebenarnya awalnya. Tapi akhirnya gue menyukai apa yang gue lakukan. Ya itu tujuannya hanya itu. Supaya ini film sustain. Karena kalau gak ada pilar teknologi, lu bayangin deh. Semua divisi film itu punya asosiasi. Ada art director, DOP, produser. Semua ngomongin hal yang sama. Film jam kerja yang lebih masuk akal sama naikin fee. Tapi produser ngomong naikin fee artinya costnya besar. Bisa. Minta duit investor artinya itu kan gak akan pernah ketemu. Lu mau kapan berdebat, gak akan ketemu jawabannya. Kecuali teknologi. Teknologi itu bukan hanya teknologi ya. Teknologi itu berubah dengan framework kerja. Nah, apa yang gue lakukan di Dos Guava sama di film Pelangi di Mars, tidak hanya bisa teknologi, tapi gue tuh lagi ngebuat satu framework kerja besar yang menghubungkan antara production, pre-production, post, animasi, supaya kita tuh punya satu buku besar. Yang tujuannya apa? Supaya lu bikin film, oke, cost lu berapa segini. Director jangan ditahan-tahan, lu ngayalnya mau sejauh mana segini. Teknologi disediain untuk mensupport itu. Itu bentuk ideal. Karena selama ini director dibilang harus out of the box. Nahan budget. Tapi sekalinya dia ngide, dibilang lu gak ngerti budget. Kayak gini kemahalan. Scriptwriter di kampus harus bisa ditantang, harus out of the box. Skrip pertama dia di industri, baru ngasih nih job pertama. Produser udah mahal. Karena kecintaan gue pada film Indonesia dan gue pengen juga ini panjang. Ya mungkin kalau bahasa lo martir, gue tuh ya nganggap ini sebagai pengorbanan sih. Gue ngelakuin yang gue suka juga sebenarnya. Cuman gue tuh punya belief system bahwa satu-satunya cara buat membuat industri ini sehat ke depan, tidak bubble and then drop. Ya teknologi harus masuk dan mendisrupsi segala hal. Gitu. Nah misalkan nih Mas, lo dapat kesempatan lagi untuk kayak gue masih percaya sama Upi nih. Film kemarin Pelangi di Mars ya mungkin emang lagi sialnya aja. Namanya sial kan yang tahu lah. Betul. Hari sial gak ada di kalender Mas. Iya betul. Nah lo akan dikasih, lo bikin film lagi. Apa hal pertama yang akan lo perbaiki dari sebelumnya? Ini, dari sebelum tayang, dari kita tekan render nih. Gue langsung bilang sama tim gue, udah ya. Kan gue udah ngawal ini, teknologi segala. Nextnya, biarin gue fokus jadi director ya. Itu yang gue ngomongin banget sebelum dihujat, sebelum dicela. Karena ini sesuatu yang emang harus gue lakukan. Maksudnya gue tahu lah bahwa, ya itu tadi, PR gue banyak ke depan. Tapi itu hal pertama yang gue omongin tanya sama tim gue. Udah ya, ini gue udah kawal. Berikutnya gue jadi director aja ya. Gitu. Jadi berarti itu fokus mungkin. director. Iya karena kerjaan gue dari itu sebenarnya gitu. Bukan kulik-kulik alat itu. Itu gatel aja gue orangnya, gatelan. Oke. Itulah podcast kita teman-teman. Thank you so much. Sama-sama. Berapa sih banyak yang gue kurang tajam pertanyaannya. Banyak gue tanyain. Saya ditatap tuh Mas. Jangan kayak begitu Mas. Saya juga mau nanya tapi. Iya ini bener cuci duit gak gitu dong. Bener gak sih Mas? Bener nih. Foto aja. Thank you so much juga buat teman-teman umat perfilman Indonesia yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di Studio PFN. Tekan tombol lonceng. Supaya notifikasinya masuk jadi kalian bisa ikutin semua videonya. Subscribe juga. Betul. Jadi member like juga like, share and comment. Semua lakuin semua. Hype juga hype. Lagi rame tuh hype. Kalau kalian merasa
obrolan ini penting untuk kehidupan kalian. Kalau kalian tidak nonton ini, gak bisa makan. Kalau kalian pengen menanyakan langsung ke Mas Upi, boleh tulis di kolom komentar. Share di kolom komentar, tulis semua keresahan kalian. Nanti akan saya sampaikan langsung. Dan kita sampai bertemu lagi di episode selanjutnya di podcast Sherima.id. Gua Pierre, gua Dota Triaji, bersama dengan Mas Upi Guava. Thank you so much guys. Bye bye.